Selamat datang di kanal LKS. Setelah beberapa bulan vakum membuat alur cerita film, LKS kembali hadir, membawakan kembali alur cerita film, bagi teman-teman yang masih berlangganan kanal LKS. Dan, di video kali ini LKS akan membawakan alur cerita film Bollywood, yang baru saja keluar di tahun ini. Film yang bergenre thriller ini, berjudul Dhamaka. Dan, Dhamaka merupakan sebuah remake dari sebuah film Korea dengan judul Terror Life. Namun, meskipun film ini sebuah remake dan digarap di Bollywood, film ini tidak kalah seru dengan versi Korea atau versi aslinya. Drama dan ketegangan yang sangat intens, disuguhkan dari awal film sampai akhir film, dipadukan dengan efek CGI ala Hollywood, membuat film ini tidak seperti film Bollywood pada umumnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe kanalnya dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video alur cerita film terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film diawali dengan beberapa postingan di medsos, yang menggambarkan kemesraan tokoh utama kita yang bernama Arjun Pathak, dengan istrinya yang bernama Saumya. Keduanya bekerja di sebuah perusahaan televisi bernama TRTV, Arjun seorang pembawa acara berita yang ternama, sedangkan Saumya seorang reporter. Kehidupan mereka terlihat sangat bahagia. Mereka mencintai satu sama lain, hidupnya berkecukupan, dan karir pekerjaan mereka berdua kian hari kian menanjak. Namun ternyata, deretan video yang kita lihat tersebut, hanyalah tinggal sebuah kenangan bagi Arjun. Diketahui Arjun sedang dalam proses perceraian dengan Saumya, dan karirnya sedang menurun. Meski masih bekerja di TRTV, Arjun sekarang bukan lagi seorang pembawa acara berita di televisi, melainkan turun menjadi seorang penyiar radio, yang membawakan sebuah acara radio yang bertema pembahasan beragam topik soal kehidupan. Sampai di sini belum dijelaskan, baik apa yang menyebabkan Arjun digugat cerai oleh Saumya, maupun karir pekerjaan Arjun yang tiba-tiba menurun drastis. Arjun pun dipanggil oleh rekan kerjanya yang bernama Asif untuk memulai siarannya. Arjun pun membuka acaranya dengan sekilas info tentang lalu lintas terkini. Arjun menginformaskan bahwa jembatan kebanggaan masyarakat India, yaitu jembatan Siling sedang dalam perbaikan, dan mungkin bagi masyarakat yang akan beraktivitas dengan melintasi Siling akan sedikit terganggu, karena jalur tersebut untuk sementara akan ditutup. Arjun pun langsung mendapat seorang penelpon. Setelah menanyakan nama dan alamat si penelpon, Arjun meminta si penelpon untuk memberikan pendapat soal topik yang dibahas hari ini, yaitu tentang pajak. Namun, alih-alih memberikan pendapat soal pajak, si penelpon yang bernama Ragubir Mata ini malah membahas soal listrik. Ia mengatakan bahwa tagihan listriknya tidak masuk akal, dan karena ia tidak bisa membayar tagihan listriknya, listrik di rumahnya akan segera diputus. Dan karena Ragubir terus meracau tentang kesusahan dalam hidupnya, Arjun meminta Asif untuk memutuskan panggilan dengan Ragubir, dan melanjutkan ke penelpon berikutnya saja. Namun, baru saja Arjun berpindah ke penelpon yang lain, Ragubir tiba-tiba kembali terhubung, dan mengatakan bahwa Arjun seharusnya tidak memutus telepon darinya. Kali ini Asif tidak bisa memutuskan panggilan Ragubir, karena sistem mereka telah diretas. Arjun pun memutuskan untuk menjeda siarannya, dan meminta Ragubir untuk memutuskan teleponnya. Namun, Ragubir tiba-tiba berkata, bahwa ia mempunyai sebuah bom yang terpasang di Siling, dan akan ia ledakan. Menganggap Ragubir hanya seorang penelpon iseng, Arjun mengancam akan melaporkan Ragubir ke polisi, namun Ragubir malah mempersilahkannya. Arjun pun kehilangan kesabarannya, sambil memaki dan berkata kasar kepada Ragubir. Arjun menantang Ragubir untuk meledakkan bom yang Ragubir maksud. Ragubir pun mengingatkan bahwa ia serius dengan apa yang ia katakan, dan tiba-tiba panggilannya pun terputus. Arjun pun kembali memulai siarannya, namun tiba-tiba Arjun merasakan sebuah getaran di sekitarnya. Arjun pun melihat keluar dari jendelanya, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Alangkah kagetnya Arjun ketika melihat jembatan Siling mengeluarkan asap tebal yang mengepul tinggi ke udara, diikuti oleh suara ledakan dan retakan yang saling bersahutan dari arah jembatan tersebut. Ternyata Ragubir bukanlah seorang penelpon iseng,
Raghubir benar-benar seorang teroris. Raghubir kembali menelpon. Kali ini ia mengatakan kepada Arjun akan kembali menghubungi Arjun 15 menit mendatang. Telepon pun kembali terputus. Arjun pun berniat akan menghubungi polisi, namun tiba-tiba Arjun mengurungkan niatnya. Arjun pun menghentikan Asif yang terlihat sedang menelpon polisi juga. Arjun mengatakan daripada melaporkan hal ini ke polisi, lebih baik menggunakan situasi ini untuk mendapatkan pemberitaan yang besar dan eksklusif. Asif pun setuju dengan Arjun. Arjun pun meninggalkan studio dan pergi ke sebuah toilet. Di dalam toilet, Arjun menelpon bosnya yang bernama Ankita. Arjun menceritakan semua yang terjadi kepada Ankita dan memperdengarkan rekaman pembicaraannya dengan Raghubir. Ankita pun satu pemikiran dengan Arjun. Ia melihat hal ini bisa menjadi keuntungan bagi perusahaannya. Ankita pun meminta Arjun untuk menemuinya, namun Arjun menolaknya. Sebelumnya Arjun meminta beberapa hal kepada Ankita. Arjun meminta Ankita untuk mengembalikan posisinya sebagai pembawa acara berita utama di televisi, dan ia meminta kamera berikut redaksi acara berita televisi untuk turun ke studio siaran radio dan menempatkan wawancaranya dengan teroris dalam berita siaran langsung di televisi. Rupanya Arjun berencana untuk mengubah situasi ini sebagai keuntungan bagi dirinya. Arjun berniat mengeksploitasi Raghubir dan peristiwa pengeboman tersebut untuk menaikkan pamornya agar ia bisa kembali menjadi pembawa acara berita di televisi. Ankita pun menyetujui semua keinginan Arjun karena tidak mau kehilangan berita eksklusif tersebut. Sesampainya Arjun di studio radio, ia langsung kembali mengudara. ठीक ब्लास्ट के पहले जो कि उस टेररिस्ट ने किया था. Raghubir pun kembali menelpon. Arjun pun mengawali siarannya dengan menanyakan kepada Raghubir, benarkah Raghubir yang melakukan pengeboman di jembatan Siling? Raghubir pun membenarkan bahwa itu perbuatannya. Arjun mendadak menjeda siarannya. Ia mengatakan kepada Raghubir bahwa pembicaraan antara ia dan Raghubir selanjutnya akan disiarkan secara langsung melalui televisi. Raghubir pun menyetujuinya karena Raghubir lebih senang lagi jika pembicaraannya diliput di televisi. Tidak lama datanglah Ankita beserta rombongan redaksi berita televisi memasuki studio siaran radio. Setelah mengusir Asif, Ankita pun mengambil alih studio radio tersebut. Move please, move. Ia mempersiapkan Arjun dan mengubah studio radio tersebut menjadi studio berita televisi dadakan. Ankita pun mengatakan bahwa Arjun akan bekerja sama dengan Saumya istrinya yang bertindak sebagai reporter lapangan yang meliput di tempat kejadian pengeboman di Siling. Arjun terlihat khawatir akan keselamatan Saumya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Saumya ditugaskan secara langsung oleh Ankita. Ankita meminta Arjun untuk terus mengikuti arahannya saat sedang mewawancari Raghubir nantinya. Ankita ingin Arjun menambahkan drama dalam wawancaranya bersama si teroris, sebelum pada akhirnya si teroris tertangkap. Arjun pun berkata, bukan hanya drama yang akan ia janjikan, ia juga akan mengakhiri wawancaranya dengan patriotik. Ia akan mencoba membujuk Raghubir untuk menyerahkan dirinya secara sukarela. Setelah semua siap, Arjun menelpon Raghubir untuk mengabari jika siaran langsung akan segera dimulai. Raghubir ji? Ji. Namun Raghubir meminta bayaran sebesar 2 juta rupiah sebagai imbalan atas wawancara yang nantinya akan ia lakukan dengan Arjun. Awalnya Arjun keberatan dengan permintaan Raghubir, namun setelah Raghubir mengancam akan pindah ke kanal televisi yang lain, Ankita langsung mentransfer uang yang diminta oleh Raghubir. Dan siaran langsung pun dimulai. भरोसा 24/7. जो भी कहूंगा, सच कहूंगा. Pada awal sesi wawancara antara Arjun dan Raghubir, Raghubir menceritakan kisah hidupnya sebagai dasar mengapa ia mengebom jembatan Siling. Raghubir Mata hanyalah seorang kuli bangunan yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan menjadi pekerja kasar di berbagai proyek pembangunan pemerintah India. Dan jembatan Siling adalah salah satunya. 20 tahun silam Raghubir ikut serta bekerja dalam pembangunan Siling sebagai salah satu kuli bangunan atau pekerja kasar di proyek tersebut. Waktu pun berlalu, 2 tahun lalu pemerintah India membuka kembali proyek di jembatan Siling yang bersifat perbaikan. Raghubir dan beberapa orang temannya pun kembali ikut dalam proyek tersebut. Namun naas, sebuah tragedi menimpa proyek perbaikan jembatan Siling tersebut. 3 orang teman Raghubir tewas tenggelam ke laut. Selain kurangnya fasilitas keamanan yang menunjang dalam bekerja, telatnya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak berwajib adalah sebab meninggalnya ketiga teman dari Raghubir tersebut. Dan setelahnya, jangankan memberikan kompensasi, meminta maaf kepada keluarga korban pun pemerintah tidak melakukannya.
Ditambah lagi, tidak ada satupun media yang meliput tentang berita tragedi tersebut, seolah dengan sengaja ditutup-tutupi. Hal-hal tersebutlah yang mendasari Raghubir Mata melakukan pengeboman di jembatan Siling, sebagai upaya agar suaranya bisa didengar oleh publik dan pemerintah. Setelah selesai bercerita, Raghubir meminta Arjun untuk mendatangkan Menteri Jaidev Patil ke studio siaran. Raghubir menuntut keadilan kepada pemerintah India perihal tragedi yang menimpa ketiga temannya 2 tahun silam. Raghubir meminta Menteri Jaidev Patil untuk meminta maaf kepadanya dan disiarkan secara langsung di televisi. Mendengar hal tersebut, Ankita memberi isyarat kepada Arjun bahwasanya hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Arjun pun menyampaikannya kepada Raghubir. Mendengar hal tersebut, Raghubir terdengar marah dan memutar rekaman percakapan antara dirinya dan Arjun saat Arjun memaki Raghubir dan berkata kasar kepada Raghubir. करते कुछ नहीं है तो फोड़ना है तो फोड़ वरना फूट साला हराम. Dalam rekaman suara tersebut, terdengar juga suara Arjun yang menantang Raghubir untuk meledakkan bom yang dimaksud oleh Raghubir, karena awalnya Arjun mengira Raghubir hanya penelpon iseng. Mendengar hal tersebut, Ankita langsung menjeda siaran dan mengalihkan siaran ke studio lain dengan pembawa acara berita yang lain. Karena menurut Ankita, Arjun bisa membawa citra yang buruk bagi berita eksklusif ini. Arjun terlihat tidak terima dengan apa yang Ankita lakukan, begitu juga dengan Raghubir. Raghubir tidak mau wawancaranya dialihkan ke pembawa acara berita yang lain. Hal ini mengakibatkan mikrofon yang digunakan pembawa acara berita pengganti yang sekarang mewawancari Raghubir, meledak dan melukai wajah dari si pembawa acara berita tersebut. Seluruh orang yang berada di studio terkejut bukan main, dengan ketakutan Ankita menjeda siarannya, dan mempersilahkan Arjun untuk kembali melakukan wawancara dengan Raghubir, sesuai dengan keinginan dari Raghubir. Sebelum kembali melakukan siaran, Arjun berbicara dengan Raghubir di telepon. Arjun memprotes tindakan Raghubir yang menyakiti pembawa acara berita yang tadi. Raghubir pun mengatakan bahwa hal yang sama akan terjadi pada Arjun jika Arjun tidak menuruti apa yang diinginkan olehnya. Raghubir mengatakan kalau earphone yang sedang Arjun pakai sudah dipasangi peledak dan akan meledak jika Arjun tidak menuruti yang Raghubir perintahkan, dan jika Arjun meninggalkan studio atau memberitahukan perihal earphone tersebut ke orang lain. Arjun pun terlihat panik dan ketakutan mendengar hal tersebut. Raghubir pun kembali meminta Arjun untuk melanjutkan siarannya, dan sesegera mungkin memanggil menteri untuk datang ke studio. Sama halnya dengan Ankita, Ankita terus-terusan memberi isyarat kepada Arjun untuk melanjutkan siarannya. Namun Arjun hanya terdiam, ia terlalu ketakutan untuk kembali memulai acara. Dan, tiba-tiba, kembali terjadi ledakan bom di jembatan Siling. Dan kali ini ledakan bom tidak hanya memutus jembatan tersebut, namun membuat beberapa orang yang masih belum terevakuasi, termasuk Saumya yang sedang meliput di sana, terjebak di sana. Kali ini Arjun langsung memulai siaran kembali. Arjun pun mencoba menghubungi Saumya untuk mengetahui keadaan yang terjadi di sana, namun tidak bisa terhubung. सौम्या मेहरा पाठक, आप मुझे सुन सकती हैं? Raghubir kembali mendesak Arjun untuk mendatangkan menteri ke studio. Dan setelah apa yang diinginkannya dituruti, Raghubir berjanji akan mengakhiri semua ini, dan menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib. Namun sebelum menteri bersedia hadir di studio, Raghubir akan menyandera orang yang terjebak di jembatan Siling, dengan tidak memperbolehkan pihak manapun untuk mengevakuasi mereka. Dan jika ada yang mencoba melakukan evakuasi, maka bom lainnya akan kembali Raghubir ledakan. Raghubir memberi Arjun waktu 10 menit untuk memastikan menteri akan datang ke studio. Raghubir pun mempermudah pekerjaan Arjun dengan memberikan nomor telepon asisten menteri yang bernama Amish kepada Arjun untuk menanyakan tanggapan dari pihak kementerian atas permintaan dari Raghubir. Namun, dari ruang kontrol terlihat Ankita terus memperingatkan Arjun untuk tidak menelpon siapapun seperti apa yang diperintahkan oleh Raghubir. Namun Raghubir kembali mengancam bahwasanya ia akan membunuh semua orang yang berada di Siling jika Arjun tidak menurutinya. Arjun pun memutuskan untuk menelpon Amish. जी मैं अमीश देवनान बोल रहा हूँ. Dan setelah tersambung dengan Amish, Arjun menanyakan apakah dari pihak kementerian sedang menonton acaranya, dan sudah mengetahui tentang permintaan dari Raghubir. Amish pun menjawab bahwa ia belum bisa memberikan pernyataan resmi tentang situasi yang tengah terjadi sekarang ini, dan langkah apa yang akan pihak kementerian ambil atas permintaan dari teroris. Di tengah pembicaraan Arjun dengan asisten menteri Amish, studio tersebut kedatangan pihak kepolisian unit anti-terorisme, yang dipimpin oleh Pravin Kamat. Pravin meminta Ankita untuk meninggalkan studio, karena mulai dari sekarang Pravin dan unit anti-terorismenya lah yang akan memandu Arjun dan jalannya acara siaran langsung tersebut.
Panggilan antara Arjun dan asisten Menteri Amish pun berakhir, tanpa membuahkan hasil apapun. Namun Raghubir tidak peduli, ia kembali mengingatkan bahwa waktu yang Arjun punya hanya tinggal 3 menit lagi, untuk memastikan Menteri akan datang ke studio siaran. Pravin pun mulai memandu jalannya wawancara antara Arjun dengan Raghubir. Pravin meminta Arjun untuk mengulur waktu, sementara ia dan timnya akan mencoba melacak keberadaan Raghubir, lewat panggilan yang Raghubir lakukan ke studio. Arjun pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Pravin. Akhirnya studio bisa terhubung kembali dengan Saumya dan timnya yang berada di lokasi pengeboman. Melihat Saumya baik-baik saja, Arjun terlihat sedikit tenang. Namun tidak lama situasi kembali mencekam, saat Saumya memutuskan menyelamatkan seorang pria beserta anaknya, yang terjebak di mobilnya dan nyaris terjatuh ke laut. Saumya bersama beberapa orang yang berada di sana, mencoba mengeluarkan ayah dan anak tersebut. Dan akhirnya Saumya berhasil mengeluarkan anak perempuan tersebut dengan selamat. Namun, tiba-tiba mobil tersebut jatuh dan tercebur ke laut, membawa serta ayah dari si anak perempuan yang belum sempat dikeluarkan dan masih terjebak di mobil tersebut. Semua orang di studio tercengang dan terdiam melihat kejadian tersebut. Pravin pun memecah keheningan dengan menginstruksikan Arjun untuk membahas tragedi yang baru saja terjadi dengan Raghubir, berharap Raghubir berempati dan menghentikan aksi terorismenya. Namun Raghubir terdengar tidak peduli, ia pun mengatakan bahwa waktu 10 menit yang dipunya Arjun sudah habis, dan ia akan meledakkan bom terakhirnya. Tiba-tiba datang rombongan dari pihak kementerian memasuki studio, Arjun pun langsung menginformasikan hal tersebut ke Raghubir. Mendengar hal tersebut, Raghubir pun mengurungkan niatnya untuk melakukan pengeboman kembali. Namun ternyata yang memasuki studio bukanlah Menteri Jaidev Patil, melainkan wakilnya yang bernama Subhas Mathur. Mengetahui hal tersebut, Raghubir terdengar tidak senang, karena bukan menteri langsung yang datang ke studio. Keadaan pun semakin memburuk, ketika Mathur bukan datang untuk memberikan permintaan maaf seperti yang diinginkan Raghubir. Mathur malah mengintimidasi Raghubir dan menyuruh Raghubir untuk segera menyerahkan dirinya. Arjun dan Pravin pun mulai gelisah dengan sikap yang dibuat Mathur. Baik Arjun maupun Pravin berkali-kali meminta Mathur untuk tenang, tidak memojokkan Raghubir dan memanggil Raghubir seorang teroris. Namun Mathur dengan arogansinya malah semakin menjadi-jadi, menyebut Raghubir sampah, bahkan mengancam akan mencemarkan nama baik anak dan keluarga dari Raghubir. Raghubir mulai marah, ia memaki-maki Mathur dengan nada yang sangat tinggi. गटर छाप किसको बोले? गटर छाप रिश्वत लेते हैं? Raghubir pun memberitahukan kepada Arjun bahwa ia akan membunuh Mathur dengan meledakkan earphone yang dikenakan oleh Mathur. Ternyata earphone yang dikenakan oleh Mathur ditanami bom, sama halnya dengan earphone yang dikenakan oleh Arjun. Arjun pun memberitahukan perihal bom tersebut ke Mathur lewat tulisan yang ia sodorkan ke Mathur. Mathur yang sedari tadi tidak berhenti mengancam dan menghina Raghubir, akhirnya terdiam setelah melihat tulisan tersebut. Namun semua sudah terlambat, earphone yang berada di telinga Mathur pun meledak, dan menewaskan Mathur saat itu juga. Pravin dan timnya memasuki ruangan siaran Arjun, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengeluarkan jasad Mathur dari ruangan studio. Pravin pun pada akhirnya mengetahui, bahwa earphone yang dipakai oleh Arjun pun adalah sebuah bom, serupa dengan yang dipakai Mathur. Pravin pun memberikan Arjun sebuah alat komunikasi, agar Arjun bisa tetap berkomunikasi dengannya, karena Pravin dan timnya akan meninggalkan studio, karena harus mengeluarkan jasad Mathur terlebih dahulu. Dengan perginya Pravin dan timnya, Ankita kembali memasuki ruang kontrol dan kembali mengambil alih kendali. Tanpa memperdulikan kondisi Arjun yang tengah panik dan ketakutan, ia terus meminta Arjun untuk kembali melanjutkan acaranya. Yang Ankita pikirkan hanyalah rating dari acara tersebut, ia tidak mau berita eksklusif tersebut berhenti, meski apapun yang terjadi. Setelah beberapa lama menegarkan dirinya, akhirnya Arjun pun siap kembali untuk melanjutkan siarannya. Namun sebelumnya, Arjun menghubungi Pravin untuk memastikan kedatangan menteri ke studio siaran. Pravin mengatakan bahwa menteri sedang dalam perjalanan. Lain halnya dengan Ankita, Ankita malah meminta Arjun untuk mengatakan kepada Raghubir bahwa menteri tidak akan memberikan permintaan maaf, dan pemerintah tidak akan melakukan negosiasi apapun dengan Raghubir. Pravin mendebat apa yang disarankan oleh Ankita. Apa yang dipikirkan Pravin dan Arjun pada dasarnya sama. Jika mereka terlihat seolah-olah tidak mengupayakan apa yang diminta oleh Raghubir, Raghubir akan meledakkan siling kembali, dan menewaskan sandera yang berada di sana. Di tengah kebingungannya harus mengikuti saran Ankita atau Pravin, Arjun menyadari sesuatu hal yang penting.
Arjun berpikir Raghubir pada dasarnya tidak berniat melukai siapapun terkecuali Mathur dalam aksi terorisnya. Bahkan ia sengaja mengebom Siling pada saat jalur Siling sedang ditutup karena perbaikan jalan. Yang sempat Arjun bahas di awal film ini saat Arjun menyiarkan informasi lalu lintas saat di acara radionya. Maka dari itu, Raghubir berarti berada tidak jauh dari Siling, dan mungkin berada di antara gedung bertingkat yang mempunyai pandangan jelas ke arah jembatan Siling, guna mengawasi Siling secara langsung. Pravin pun sepakat dengan analisa yang dibuat Arjun. Ia langsung menelpon bawahannya yang berada di lapangan untuk mempersempit lokasi pencarian Raghubir. Tidak butuh waktu lama, Pravin ditelepon balik bawahannya, yang menginformasikan lokasi Raghubir berada sudah terkonfirmasi. Siaran langsung pun kembali dimulai. Raghubir kembali mendesak Arjun untuk mendatangkan menteri. Sementara itu, di ruang kontrol terlihat Ankita terus-terusan menyuruh Arjun mengatakan kepada Raghubir bahwa tidak ada permintaan maaf dan tidak ada lagi negosiasi. Arjun pun memutuskan untuk mengarang sebuah cerita, dengan mengatakan pemerintah akan meminta maaf secara langsung kepada Raghubir, dengan syarat Raghubir harus datang ke studio tempat Arjun berada, agar menteri bisa meminta maaf kepadanya secara langsung. Ankita terlihat sangat geram dengan tindakan Arjun tersebut. Ia terlihat menelpon seseorang untuk melaporkan apa yang diperbuat Arjun. Dan, untuk sementara waktu Raghubir terdengar percaya dengan tawaran Arjun dan akan menerima negosiasi tersebut. Namun tiba-tiba, Raghubir berubah pikiran. Raghubir berkata bahwa ia tidak bisa mempercayai Arjun, karena Arjun juga adalah salah satu orang yang menerima suap, untuk menutupi pemberitaan tragedi kematian 3 orang teman Raghubir, 2 tahun silam. Arjun terlihat tidak mengerti akan apa yang Raghubir bicarakan. Raghubir pun meminta Arjun untuk menonton berita di kanal televisi yang lain. Pada saat itu juga, Arjun menerima telepon interaktif dari kanal televisi INL, yang dipandu oleh pembawa acaranya yang bernama Manas Sethi. Sethi langsung menanyakan beberapa hal ke Arjun, yang salah satunya soal informasi yang ia dapat, bahwa 2 tahun silam Arjun pernah menerima suap untuk menutupi berita kematian 3 orang pekerja pada proyek perbaikan Siling. Arjun tidak menjawab pertanyaan dari Sethi itu. Ia balik bertanya kepada Sethi, dari mana Sethi mendapatkan informasi tersebut. Tentunya Sethi tidak mengungkapkan siapa sumbernya. Namun tiba-tiba Ankita mengatakan bahwa ia yang membocorkan informasi tersebut ke INL, dan agar situasi tidak menjadi semakin buruk bagi Arjun, Ankita mendesak Arjun untuk mengikuti panduan darinya. Tidak sampai di situ saja, Sethi mengungkap beberapa hal lain soal Arjun. Sethi mengungkap bahwa Arjun memenangkan anugerah penghargaan untuk pembawa acara berita, lewat berita yang ia curi dari istrinya sendiri, Saumya, dan hal tersebutlah yang menjadi alasan Saumya menggugat cerai Arjun. Arjun pun diduga bekerja sama dengan Raghubir, karena tidak melaporkan Raghubir ke pihak kepolisian, setelah Raghubir menelpon Arjun untuk pertama kalinya, di acara siaran radio. Dan informasi yang terakhir tersebut Sethi dapat dari Asif, yang sakit hati karena tidak dipertahankan oleh Arjun, saat Asif diusir oleh Ankita. Arjun pun menyangkal semua informasi yang diungkap oleh Sethi. Sethi pun menutup telepon interaktif dengan Arjun, dan mengajak penonton untuk mengirimkan pendapatnya soal telepon interaktifnya dengan Arjun. Ankita pun menghentikan acara, dan mengatakan bahwa kesepakatan tentang Arjun kembali menjadi pembawa acara berita utama telah batal. Ankita pun berlalu pergi meninggalkan studio. Kini giliran Raghubir yang mengintimidasi Arjun. Raghubir mengatakan bahwa semua telah berakhir, ia sudah tidak mempercayai Arjun lagi, dan akan menutup teleponnya. Arjun pun membujuk Raghubir, dengan mengatakan bahwa Arjun tidak bermaksud menutupi informasi apapun dari publik, ia hanya mengikuti apa yang kanal televisinya minta, dan ia tidak menerima suap apapun atas ditutupinya pemberitaan tentang tragedi di proyek perbaikan Siling tersebut. Ia hanya bagian dari sistem, dan tidak memegang kendali atas pemberitaan apapun. Raghubir pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Arjun. Nada suara Raghubir kembali merendah, dan kembali meminta Arjun untuk mendatangkan menteri ke studio. बिल्कुल आएंगे। सब ठीक हो जाएगा। Arjun pun kembali melanjutkan siarannya, tanpa siapapun yang memandunya. Ia memberi kabar baik kepada Raghubir dengan memperlihatkan pesan yang dikirimkan oleh Pravin, yang mengatakan bahwa menteri telah tiba di gedung ini, dan sedang dalam perjalanan menuju ke studio. Raghubir pun semakin terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Koneksi dengan Saumya pun sudah kembali terhubung. Arjun pun menanyakan kepada Saumya tentang kondisi di jembatan Siling saat ini. Saumya mengatakan dampak ledakan yang terakhir membuat jembatan mulai bergoyang, dan bisa runtuh kapanpun juga. Saumya pun mengatakan bahwa helikopter yang akan mengevakuasi sandera sudah tiba, tinggal menunggu izin dari Raghubir. Namun tidak lama koneksi dengan Saumya pun kembali terputus karena alasan teknis.
Arjun kembali membujuk Raghubir untuk membebaskan sandera wanita dan anak-anak terlebih dahulu, sambil menunggu kedatangan menteri ke studio. Namun Raghubir menolak permintaan dari Arjun tersebut. Tiba-tiba datang Pravin kembali ke studio. Pravin menjeda siarannya, dan mengatakan kepada Arjun bahwa lokasi tepatnya Raghubir berada sudah ditemukan, dan timnya sudah mengepung gedung tempat Raghubir berada, yang tidak lain gedung bertingkat yang sedang dalam tahap pengerjaan, yang berada bersebelahan dengan gedung televisi TRTV, tempat Arjun berada sekarang. Dengan terputusnya siaran oleh Pravin secara tiba-tiba, Raghubir menjadi marah dan menganggap Arjun sedang mempermainkannya. रघुबीर जी मैं पुलिस से ही बात कर रहा था. Sambil terus menanyakan keberadaan menteri, Raghubir kembali menggila dan meledakkan kembali jembatan siling. Segala perkataan Arjun pun kembali tidak didengar oleh Raghubir. Raghubir mengatakan bahwasanya Arjun hanya mempermainkannya, dan menteri sebenarnya tidak akan datang. Namun tiba-tiba, Saumya yang sudah kembali terhubung langsung membujuk Raghubir agar melepaskan wanita dan anak-anak terlebih dahulu, karena Saumya yakin menteri pasti akan datang, dan meminta maaf kepada Raghubir. Setelah mendengar beberapa patah kata dari Saumya, Raghubir pun akhirnya kembali tenang, dan mengizinkan sandera wanita dan anak-anak untuk dievakuasi. Saumya pun berterima kasih kepada Raghubir. Arjun pun mengatakan kepada Saumya bahwa semua akan baik-baik saja, dan mereka akan segera bersama lagi. Terlihat di raut wajah Arjun, rasa bersalah yang dalam kepada Saumya atas apa yang pernah Arjun lakukan kepada Saumya, hanya demi sebuah penghargaan, ia sampai tega mencuri sebuah pemberitaan hasil kerja keras istrinya itu. Namun lidah Arjun masih keluh untuk mengatakan maaf kepada Saumya dan mengakui kesalahannya. Helikopter pun mulai menurunkan para petugasnya dan mulai mengevakuasi wanita dan anak-anak satu persatu. Sambil membantu seorang anak perempuan memakai rompi keselamatan, Saumya sesekali memandang ke arah kamera, dan Arjun pun memandang ke arah monitor dan melontarkan senyum yang tidak bisa dilihat oleh Saumya. Seketika suasana kembali mencekam. Bagian jembatan siling tempat Saumya dan para sandera lainnya berada runtuh dan terjatuh ke laut yang berada di bawahnya. Arjun memanggil-manggil Saumya lewat alat komunikasinya berulang kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. पाठक जी आप मुझे सुन पा. सौम्या मेरा पाठक. Arjun pun sekarang marah, ia memaki dan menyalahkan Raghubir. काफी गई पहाड़ में. Raghubir meminta maaf, dan mengatakan semua ini ia lakukan hanya untuk satu permintaan maaf dari menteri, tapi menteri tidak kunjung datang, ia pun tidak mau orang yang tidak bersalah menjadi korban. Raghubir pun memutuskan teleponnya, dan siaran pun kembali dijeda. Dengan Saumya yang tidak jelas nasibnya, kesedihan Arjun sudah tidak bisa digambarkan lagi. Arjun sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tidak berselang lama, Pravin menelpon ke ponsel Arjun. Pravin mengatakan Raghubir sebentar lagi akan tertangkap, dan ia akan mengabari jika ada kabar tentang kondisi Saumya. Tidak lama, kanal televisi INL pun menayangkan detik-detik kepolisian memasuki gedung tempat Raghubir mereka yakini berada. Raghubir pun kembali menelpon Arjun. Kali ini Raghubir mengatakan bahwa gedung yang sedang dimasuki oleh pihak kepolisian akan segera ia ledakan. Dengan sigap Arjun menghubungi Pravin lewat alat komunikasi yang Pravin berikan kepada Arjun. Arjun meminta Pravin untuk membatalkan misinya karena itu sebuah jebakan. Namun Arjun terlambat, gedung tersebut pun meledak. Dan perlahan, baik sebagian gedung tersebut maupun alat berat yang terpasang di puncak gedung tersebut mulai runtuh dan menjatuhi gedung tempat Arjun berada, dan puing-puing reruntuhan gedung yang meledak tersebut menimpa tepat ke lantai tempat Arjun berada. Hantaman tersebut membuat studio radio tempat Arjun berada porak-poranda. Arjun sendiri terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama Arjun terbangunkan oleh suara telepon studionya yang terus berdering. Terdengar juga kanal televisi INL menyiarkan berita bahwasanya Raghubir Mata adalah salah satu dari 3 orang yang meninggal karena kecelakaan di proyek perbaikan jembatan siling. Lalu muncullah pertanyaan, siapa sebenarnya teroris yang mengaku sebagai Raghubir Mata ini? Arjun pun mengangkat telepon yang tidak lain dari Raghubir itu. Kali ini, lewat indikator yang berada di pesawat telepon tersebut, Arjun bisa mengetahui jika Raghubir melakukan panggilannya kali ini dari gedung yang sama dengannya. Arjun pun saling memaki satu sama lain dengan Raghubir, sampai pada akhirnya Arjun menemukan berkas yang tadi sempat dibawa oleh asisten Menteri Mathur, yang berupa arsip anggota keluarga Raghubir Mata. Dengan fakta dari kanal INL, bahwa Raghubir Mata yang asli telah meninggal,
Arjun menyimpulkan bahwa si teroris tidak lain adalah anak dari Raghubir Mata, yang bernama Anan Mata. Arjun pun kali ini memanggil teroris tersebut dengan nama Anan Mata, dan menyuruhnya untuk datang ke studio, atau jika tidak ia akan mengungkap identitas asli Anan ke publik. Anan pun menutup teleponnya. Arjun bergegas menyalakan kamera, lantas bersembunyi di ruangan kontrol. Seperti yang Arjun duga, Anan memasuki studio untuk mencarinya. Terlihat Anan memegang sebuah kendali jarak jauh untuk bom terakhirnya, yang diketahui, Anan tanam di gedung televisi TRTV. Setelah Anan memasuki sorot kamera, Arjun pun menunjukkan dirinya dan mengatakan bahwa Anan sedang dalam siaran langsung. Anan Mata, welcome to the show. Arjun pun meminta Anan untuk meletakkan pengendali jarak jauhnya dan menyerah. Arjun percaya jika Anan melakukan hal tersebut di depan kamera, publik akan memberi pengampunan padanya, meski Anan harus ditangkap polisi dan ditahan. Namun dari awal Anan sudah tidak berencana untuk hidup setelah semua aksinya harus berakhir. Anan memberitahukan kepada Arjun, kenapa ia memilih Arjun sebagai penghubungnya dengan pihak pemerintahan, karena mendiang ayahnya, yang tidak lain adalah Raghubir Mata, sangat mempercayai sosok Arjun dan berita yang dibawakan Arjun. Bagi kalangan masyarakat kelas bawah, Arjun adalah sosok pembawa acara berita yang sangat mereka percayai. Anan pun menceritakan bahwa Raghubir Mata semasa hidupnya seorang pekerja yang tidak pernah mengenal kata lelah. Ia terus bekerja sampai pada akhirnya ia harus mati dalam pengabdiannya kepada bangsa ini. Namun sedikit pun pemerintah tidak memperdulikan Raghubir Mata dan orang-orang seperti Raghubir Mata. Bahkan untuk satu permintaan maaf saja, pemerintah enggan memberikannya. Anan pun bersiap menekan pengendalinya. Dan tiba-tiba, seorang penembak jitu menembak Anan, dan Anan pun rubuh seketika itu juga. Arjun pun berlari menghampiri Anan, namun tidak berselang lama Anan pun tewas. Terlihat Arjun sangat menyesali hal tersebut. Namun Arjun melupakan satu hal, tindak tanduknya masih terekam oleh kamera di ruangan tersebut. Kanal televisi INL pun memuat berita dengan memanfaatkan hal tersebut. Dalam siaran tersebut Seti mengatakan bahwa Arjun bekerja sama dengan Anan Mata. Ia membuat berita sensasional dengan membahayakan orang yang tidak bersalah dan negara ini, demi menaikkan kembali popularitasnya sebagai pembawa acara berita. Arjun menelpon Angkita untuk meminta pertolongan, namun ternyata semua ini rencana Angkita. Ia sengaja mengorbankan Arjun agar citra kanal televisi TRTV tidak buruk di depan publik. Lewat siaran berita INL pun kita bisa tahu bahwasanya Arjun Patak sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kepolisian sedang menuju ke tempatnya berada untuk melakukan penangkapan. Tidak sampai di situ saja, lewat siaran berita yang lain, kita bisa tahu bahwasanya Saumya Mehra Patak telah diketemukan, dan terkonfirmasi dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Lewat layar monitor, Arjun menyaksikan istri tercintanya sudah tidak bernyawa lagi. Perasaan Arjun hancur berkeping-keping, jika saja dari awal dia langsung menghubungi kepolisian, dan tidak memanfaatkan sekaligus mengeksploitasi aksi terorisme yang dilakukan Anan Mata, mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini. Padahal Arjun tidak perlu berusaha kembali menjadi pembawa acara berita, untuk bisa berbaikan dengan Saumya. Yang Saumya inginkan bukanlah ketenaran dan popularitas Arjun sebagai pembawa acara berita, yang Saumya inginkan hanyalah sebuah permintaan maaf. Sama halnya dengan yang diinginkan oleh Anan Mata, hanya sebuah permintaan maaf. Sekarang sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk Arjun. Arjun mengambil ponselnya, ia mengirimkan pesan suara ke nomor ponsel Saumya, dengan singkat ia meminta maaf. I'm sorry. Sebuah kata yang tidak pernah keluar dari mulut Arjun, saat Saumya masih hidup. Arjun pun meraih pengendali jarak jauh milik Anan, dan sebelum kepolisian sampai ke tempat Arjun berada, Arjun menuntaskan apa yang sebelumnya tidak sempat Anan lakukan. Arjun meledakkan bom terakhir milik Anan. Gedung perusahaan penyiaran TRTV pun meledak dan runtuh membawa Arjun bersamanya. Dan film Dhamaka pun berakhir. Kehidupan adalah sebuah siklus. Kita semua berada di roda besar yang terus berputar. Kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Bersabar dan tetap berusaha adalah jalan yang terbaik ketika kita sedang dalam keadaan yang terpuruk. Menghalalkan segala cara untuk terus berada di puncak kehidupan, kadangkala malah membawa kita terperosok ke jurang kenistaan. Seperti halnya yang dialami oleh Arjun, yang tidak terima ketika kehidupannya menurun drastis, Arjun memilih jalan yang salah untuk kembali naik ke puncak popularitasnya. Pada akhirnya takdir berkata lain, rencananya berubah menjadi malapetaka. Ambisi mengantarkan ia
dan istri tercintanya ke akhir perjalanan hidupnya. Sudah saatnya kanal LKS pamit undur diri, semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.